Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Intan Renata Silitonga selaku dosen mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kandungan, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rismayanti Warinda Utami sebagai moderator dari kelompok 1 dalam diskusi materi plasenta previa. Adapun anggota kelompok saya yaitu Regina Dwi Rinjani, Lestiana Herlina, Tasya Oktaviani Kartiwa, Ratnasari, Talita Nur Septiani, dan Siti Sofia Nurholidiah. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai definisi plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim atau SBR, sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Sejalan dengan bertambah membesarnya rahim dan meluasnya segmen bawah rahim ke arah proksimal memungkinkan plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim ikut berpindah mengikuti perluasan segmen bawah rahim, seolah plasenta tersebut bermigrasi. Ostium uteri yang secara dinamik mendatar dan meluas dalam persalinan kala 1 bisa mengubah luas permukaan serviks yang tertutup oleh plasenta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Etiologi. Etiologi plasenta previa. Penyebab blastocista berimplantasi pada segmen bawah rahim belumlah diketahui dengan pasti. Mungkin secara kebetulan saja blastocista menimpa desi2 di daerah segmen bawah rahim. Plasenta previa meningkat kejadiannya pada keadaan-keadaan endometrium yang kurang baik, misalnya karena atrofi endometrium, atau kurang baiknya vaskularisasi desi2. Next. Keadaan ini bisa ditemukan pada yang pertama multipara, terutama jika jarak kehamilannya pendek. Yang kedua ada mioma uteri, yang ketiga kuretasi yang berulang, yang keempat umur lanjut atau di atas 35 tahun, yang kelima bekas seksio sesaria, yang keenam riwayat abortus, yang ketujuh defek vaskularisasi pada desi2, yang kedelapan yaitu plasenta yang besar dan luas pada kehamilan kembar eriblastosis fetalis. Yang kesembilan yaitu wanita yang punya riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya. Dan yang terakhir perubahan inflamasi atau atrofi misalnya pada wanita perokok atau pemakai kokain. Next. Yang selanjutnya ada patofisiologi. Segmen bawah uterus tumbuh dan meregang setelah minggu ke-12 kehamilan. Dalam minggu berikutnya dapat menyebabkan plasenta terpisah dan menyebabkan terjadinya perdarahan. Perdarahan terjadi secara spontan dan tanpa disertai nyeri, seringkali terjadi saat ibu sedang istirahat. Segmen bawah uterus telah terbentuk pada usia kehamilan 20 minggu. Usia kehamilan yang bertambah akan melebar dan menipis serta serviks mulai membuka. Pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks pada ibu hamil dengan plasenta previa dapat menyebabkan terjadinya perdarahan. Darah yang keluar berwarna merah segar. Sumber perdarahannya adalah robeknya sinus uterus akibat terlepasnya plasenta dari dinding uterus. Makin rendah letak plasenta, makin dini perdarahan terjadi karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi. Plasenta previa dapat mengakibatkan terjadi anemia, bahkan shock terjadi robekan pada serviks dan segmen bawah rahim yang rapuh. Bahkan infeksi pada perdarahan sampai dengan kematian. Pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan untuk membantu diagnosa plasenta previa meliputi yang pertama keadaan umum dan tanda vital, yang kedua inspeksi genitalia eksternal, yang ketiga pemeriksaan Leopold, yang keempat pemeriksaan inspekulo. Pada kecurigaan adanya plasenta
previa, pemeriksaan di mana dijelaskan oleh rekan saya. Pemeriksaan obstetrik. Pemeriksaan obstetrik dimulai dari yang pertama, inspeksi genitalia eksterna dapat terlihat adanya bekuan darah di sekitar vulva dan banyaknya darah yang keluar melalui vagina. Kedua, pada pemeriksaan Leopold, sering dijumpai kelainan otak pada janin dan tinggi fundus uteri yang rendah karena kehamilan belum matang, serta tidak ditemukan nyeri tekan pada uterus. Yang terakhir, pemeriksaan spekulo secara hati-hati dapat membedakan sumber perdarahan, apakah dari uterus, vagina, atau varises yang pecah. Terkadang plasenta dapat terlihat pada pemeriksaan spekulo jika cervix dalam keadaan dilatasi. Penatalaksanaan wanita dengan plasenta previa dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang janinnya preterm tetapi belum ada indikasi untuk melahirkan. Yang kedua, mereka yang janinnya sudah cukup matur. Yang ketiga, mereka yang sudah infartu. Yang terakhir, mereka yang pendarahannya parah sehingga janin harus dilahirkan walaupun masih imatur. Penanganan plasenta previa dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, penanganan pasif, terapi ekspektatif. Tujuannya agar janin tidak lahir prematur dan mengurangi angka kematian neonatal. Yang kedua, penanganan aktif. Penanganan aktif dilakukan dengan syarat pendarahan yang telah berlangsung atau akan berlangsung yang membahayakan ibu dan janin. Kehamilan cukup bulan 37 minggu atau berat janin telah mencapai 2.500 gram, infartu atau bagian janin bawah sudah masuk pintu atas panggul. Penanganan ini berupa terminasi kehamilan segera. Pada umumnya, memilih cara persalinan terbaik tergantung dari derajat plasenta previa, paritasnya, dan banyak pendarahan. Yang pertama, vaginam. Cara vagina yang bermaksud untuk mengadakan tekanan pada plasenta dengan demikian menutup pembuluh-pembuluh darah yang terbuka sehingga darah berhenti. Yang kedua, seksio sesaria. Prinsip utama dalam melakukan seksio sesaria adalah menyelamatkan ibu sehingga walaupun janin meninggal atau tidak harapan hidup, tindakan ini tetap dilakukan. Contoh kasus plasenta previa. Seorang ibu datang ke BPM dengan identitas sebagai berikut. Nama Nyonya B, umur 36 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, nama suami Tuan A, alamat di Kampung Tutugan, RT 5 RW 7, Desa Bojong. Setelah dilakukan anamnesis, keluhan Nyonya B datang ke PMB dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 6 jam sebelum pergi ke PMB. G2P1A0, hamil 38 minggu. Darah yang keluar berupa flek-flek tidak disertai lendir, tidak disertai mules dan nyeri perut. Gerakan anak masih dirasakan ibu. Keluhan ini adalah yang pertama dirasakan selama kehamilan ini. Riwayat Next. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80 mm hidrargium, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemeriksaan obstetrik, pemeriksaan luar, dilakukan pemeriksaan inspeksi, cembung positif, abdomen melebar, fundus uteri di atas umbilikus, rincani positif, striak gravidarum positif. Lalu pemeriksaan palpasi, Leopard 1, teraba bagian besar lunak, presentasi bokong, TFU 34 cm. Leopard 2, teraba bagian keras memanjang di sisi kiri ibu. Leopard 3, teraba bagian besar bulat keras, presentasi kepala. Leopard 4, belum masuk PAP.
Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi DJJ 138 kali per menit dan plasenta previa. Next. Selanjutologi HB-nya 12,5. Setelah itu dilakukan pemeriksaan ultrasonografi janin tunggal hidup, intrauterin letak oblik, taksiran berat janin 3.300 gram, plasenta insersi di korpus pos meluas hingga ke bawah hingga orifisium uretri interna. Liquor amnion jumlah cukup, tidak nampak kelainan. Pada kasus ini, ibu didiagnosis plasenta previa totalis. Rencana yang dilakukan yaitu elektif dan diberi pronalgesub, metronidazol 500 mg, asam mefenamat 500 mg. Selanjutnya, ibu dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan operasi sesar. Baik, sekian pemaparan materi tentang plasenta previa dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.